Apa Put? Nggak apa Romo. Ini loh. Kok apa namanya? Korban pasien COVID nih loh makin banyak. Iya. Setiap hari nambah terus. Ada yang paling tinggi ya, 2000 ya. Enggak? Tapi ya Romo, saya juga merasa berterima kasih sama COVID ini Romo. Oh lah petok kamu tuh. Duh. Petok. Lah seluruh dunia loh dibuatnya tunggang langgang kok kamu malah bisa-bisanya berterima kasih. Apa coba alasanmu? Ya berterima kasih loh Romo. Yang pertama itu Apa? gara-gara si COVID ini membuat manusia itu menghargai kehidupan Romo. Kan sekarang para pemerintah di seluruh dunia mengubah sistemnya, fokusnya, perhatiannya untuk kehidupan masyarakatnya, untuk mereka tuh selamat dari COVID. Terus? Yang kedua Romo, selama ini kan banyak orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tapi gara-gara si COVID ini mereka kan kembali bertekuk lutut dan membutuhkan Tuhan. Terus yang ketiga itu aturan keagamaan pun mengutamakan jiwa. Maka kita saja masih live stream Romo. Nah itu alasan masuk akal. Maka aku mengamini alasanmu itu. Iyalah Romo. Bener itu, bahwa selama pandemi ini kan banyak orang semakin menghargai kehidupan, menjaga kesehatan toh. Apalah dengan berjemur supaya tetap sehat, olahraga, pakai masker. Yang selama ini nggak pernah pakai masker. Ini mau coba balik maskernya. Kok balik? Kok balik? Sini loh. Gini. Bisa juga. Nah, yang kedua tadi apa kamu? Menyebutkan apa? Nih Romo, semakin banyak orang membutuhkan Tuhan ya. Iya, kalau situasi kayak gini baru butuh Tuhan. Nah, Ya, dalam masa sulit baru butuh Tuhan. Kalau nggak dalam masa sulit, Tuhan aja dilupakan. Nah ya itu Romo kan mereka kembali lagi gitu loh Romo pada Tuhan gitu kan. Ya, maka ini menjadi kritikan juga. Apakah butuh Tuhan tuh kalau dalam situasi sulit? Nah, Iya toh? padahal seharusnya setiap saat itu kita membutuhkan Tuhan. Setiap saat itu kita ingat pada Tuhan kan ya Romo. Ya setiap saat lah kita harus ingat pada Tuhan. Baru kayak gini baru ingat Tuhan. Gitu toh? Ya memang benar bahwa yang alasanmu yang ketiga masuk akal, bahwa dalam tatanan demi kesehatan peribadatan pun kita mementingkan jiwa-jiwa itu kan. Iya. Ya, lebih perhatiannya pada jiwa-jiwa, jangan sampai justru yang kita misalnya ya gereja itu menjadi klaster baru untuk ya dalam penyebaran COVID-19 karena nanti efeknya bukan hanya misalnya yang sini kena, efeknya bukan hanya sini, gereja seluruh dunia juga pasti kena. akan menanggung juga secara psikologis itu loh. Terus Romo yang terakhir, sekarang akhirnya banyak orang berkreasi Romo. Oh iya benar juga. Iya kan? Kayak misalkan para penyanyi-penyanyi itu mereka akhirnya banyak membuat semacam video-video cover virtual gitu kan Romo. Walaupun dari jarak yang jauh mereka masih bisa berkreasi. Kemudian dengan ya kembali mengangkat kebudayaan Indonesia lah Romo. Ya benar juga. Semakin kreatif kan. Kayak itu tuh para tim Komsosdok Isidorus tuh selama ini kan nggak punya toh. Nggak punya. Berkat pandemi juga Akhirnya punya toh. Sudah 917 subscriber katanya. Wah, ya ampun. Iya. Luar biasa Luar loh. biasa Romo Biasa. perjuangannya. Kreatif, itu ya? kreatif juga Romo. Perlu kita kasih jempol ya untuk mereka Jempol ya. terus Siap. Romo. Ya wes lah. Ya pokoknya pandemi ini jangan menjadi ya bukan berarti menjadi beban, tetapi juga harus berterima kasih berkat pandemi itu ya. Iya Romo, nggak hanya merugikan Romo. Iya, siap lah. Ada satu lagi Put yang mungkin ketinggalan ya. Apa Romo? Saya juga jadi ingat bahwa hampir semua miliarder, bahkan dalam tanda kutip janda miskin pun juga bergegas mengulurkan tangannya Oh iya untuk benar. berbagi berkat bagi kehidupan sesamanya toh.
kayak siapa itu yang membuat konser amal itu Iya, di banyak tempat ya, almarhum almarhum. Didi Kempot itu Dan juga banyak musisi lainnya juga Romo. kayak ya banyak orang yang akhirnya tergerak hatinya untuk membantu masa pandemi ini. Iya, membantu para tenaga medis terutama ya Romo. Ya maka mari kita bersyukur, berterima kasih berkat pandemi. Iya itu Romo. Oke? Sip. Siap Romo.